Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, pada TM1 kali ini, saya akan menjelaskan tentang evidence-based practice in medical surgical nursing, khususnya pada kasus keperawatan klien dewasa. Saya, Laila Tunikma, sebagai fasilitator pada TM pertama ini. Ini adalah kerja dalam interprofessional team, yaitu bagaimana evidence base itu bisa muncul. Pertama adalah ada inquiry atau ada pertanyaan, misalkan pada kasus ada luka bakar. Ada luka bakar, kemudian misalkan Anda di ruangan burn unit atau luka bakar misalkan ya. Kemudian di situ selama ini digunakan pengobatan misalkan dengan terapi cairan pada luka bakar karena ada cairan dan plasma yang hilang misalkan ya. Kemudian ada juga obat-obatan yang dipakai dalam luka bakar. Maka di sini Anda bisa bisa mencari tahu sebagai seorang perawat sebenarnya ada tidak sih eh, cara pengobatan untuk luka bakar ini agar menjadi lebih efektif efisien. Nah, kemudian Anda sebagai seorang perawat melakukan practice question tersebut. Anda melakukan refleksi, ada praktik di situ. Kemungkinan Anda bisa menelaah di pencarian jurnal-jurnal yang sudah terbukti ya atau yang bisa dengan sumber yang bisa dibuktikan atau bisa keabsahannya sudah handal gitu ya. Kemudian Anda melakukan evidence, misalkan, oh ternyata ada obat X, ada metode X, misalkan ada balutan dengan metode Y, dan sebagainya. Anda kemudian translasikan, kemudian direfleksikan, Anda belajar di situ. Nah, kemudian apakah bisa diaplikasikan di ruangan yang sekarang saya bekerja, misalkan begitu ya. Nah, kemudian juga dicek dari berbagai hasil literatur tadi, bagaimana dengan sistem pembiayaan, apakah bisa di-cover BPJS, kemudian obatnya, barangnya itu ada tidak di tempat saya bekerja. Kemudian apakah ada teknik khusus, misalkan perlu pelatihan, misalkan ya, dan sebagainya. Sehingga apakah bisa diaplikasikan pada pasien. Sehingga jawaban dari inquiry tadi akan terjawab seperti itu. Jadi itu adalah proses yang terus ya, terus siklus yang terus dilakukan dalam proses melakukan evidence based practice. Nah, apa itu evidence based practice? Yaitu upaya ya atau pendekatan untuk mencari problem solving atau mencari pemecahan masalah ya dalam tatanan klinik. Nah, bisa juga dengan cara apa? Research finding, misalkan dari hasil-hasil penelitian. QI data, misalkan ada dari data dari rumah sakit atau data nasional, dunia, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dikombinasikan dengan ahli atau expertise dan juga dengan pengalaman-pengalaman pasien yang unik dan juga misalkan dengan keputusan klinisi dan sebagainya. Kemudian EBP itu adalah proses untuk mereview, menganalisis dan juga mentranslasikan bagaimana tentang kebaruan dari hasil penelitian, hasil pengalaman klinis dan sebagainya. Sehingga goalnya atau tujuan dari evidence practice ini adalah untuk kebaikan pasien, ya, kemudian untuk perawat sehingga pekerjaan misalkan lebih efektif efisien, kemudian ada juga sebagai membuat inform atau persetujuan dengan pasien, kemudian ada proses keputusan pasien, klinika praktis dan sebagainya. Nah, kemudian evidence based practice ini yaitu dari external evidence. Misalkan dengan cara mengevaluasi dan implementasi bagaimana tentang relevansi dari hasil penelitian. Kemudian dari jurnal-jurnal yang sudah ada yang sesuai dengan kasus tersebut. Kemudian ada juga individual clinical expertise atau misalkan dari ahli penyakit dalam misalkan atau perawat yang bekerja di hemodialisis selama lebih dari 10 tahun misalkan ya. Nah, jadi ada dari personal experience atau pengalaman personal misalkan gitu ya. Oh, kalau misalkan pasien dengan CKD dengan hemodialisis itu misalkan dia
membutuhkan dukungan keluarganya misalkan sering 1-2 tahun biasanya biasa, tapi ketika di atas 3 tahun keluarga itu sudah bosen, uang sudah banyak berkurang, misalkan begitu ya. Nah, itu juga bisa dari hasil pengalaman dari para personal experience pada perawat-perawat yang ada di lapangan. Kemudian juga dari passion value atau nilai-nilai yang ada pada pasien dan juga ekspektasi, dan juga di situ bagaimana pasien itu em, ingin agar penyakitnya segera sembuh tanpa cacat. Misalkan kalau ada gangren, misalkan bagaimana, apakah gangren pada luka di kaki saya akibat diabetes ini bisa sembuh enggak ya? Kemudian jari-jari yang udah hilang itu bisa balik nggak ya? Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung dari ekspektasi dari pasien dan nilai-nilai yang dianut atau yang melekat pada pasien. Nah, ini adalah step dari evidence-based practice. Misalkan ini adalah ada pertanyaan dari klinisi menggunakan Picot format. Ini nanti ada tugasnya ya. Jadi patient atau population, intervensi, comparison or comparison group, outcome, dan time. Misalkan begini. Saya ingin meneliti atau saya ingin mendapatkan evidence based practice untuk family caregiver atau perawat keluarga. Misalkan gitu ya. Maka pasiennya atau populasinya adalah family caregiver. Dialisis family caregiver. Nah, lebih spesifik lagi. Misalkan family caregiver pada orang-orang, jadi perawat keluarga pada orang-orang dengan dialisis. Ya, intervensinya misalkan health education. Nah, comparison misalkan ada grup yang kuasi eksperimen misalkan ya. Kemudian outcome-nya misalkan quality of life, family caregiver quality of life. Time-nya Anda bisa lakukan mungkin dari rentang waktu 10 tahun ke belakang misalkan ya. Kemudian silakan Anda search mencari, kemudian dikritisi bagaimana hasil penelitian yang Anda cari itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kemudian diimplementasikan dan evaluasi, kemudian bagaimana outcome yang didapat. Jadi itu ya, jadi Anda bisa menggunakan ini sebagai patokan untuk mencari hasil-hasil penelitian dengan cara Picot ini. Ada Picot, ada yang Picos ya, macam-macam. Nah, tahap 1. Pertama, lakukan evaluasi terhadap kondisi yang ada di RS atau lapangan. Ini bagi Anda yang sudah bekerja di lapangan. Saya bekerja di ruangan anak misalkan. Maka bagaimana mungkin tentang traumatic care. Nah, seperti itu ya. Apakah ada ketimpangan? Nah, kemudian dilakukan selama ini apa? Ada terapi bermain. Nah, apakah sudah efektif? Atau mungkin ada terapi lain dan sebagainya ya. Nah, kemudian apa kelemahan yang sudah ada di tindakan tersebut? Kemudian apakah ada cara yang lebih baik dalam untuk mengatasi masalah? Nah, silakan Anda bisa menganalisis di situ. Nah, itu kemudian Anda kembangkan dari pertanyaan tadi untuk menjadi kunci dalam proses EBP. Kemudian identifikasi kata kunci menggunakan Picot atau Pecot macam-macam ya. Ada yang Picos dan sebagainya. Anda bisa memodifikasi karena masing-masing kata itu diterjemahkan oleh komputer itu berbeda-beda ya. Atau di masing-masing eh, halaman pencarian. Kemudian di sini, nah ini adalah sumber database. Anda bisa mencari di Sinal, Scopus, Cochrane. Kalau Google Scholar tidak boleh, tetapi pilihan terakhir ya, karena lebih baik yang lain dulu ya. Science Direct dan sebagainya. Nah ini Anda mencari, jadi ini adalah tingkatan dari biasanya ini yang opinion of authorities ini yang paling rendah dihindari. Lebih baik itu yang systematic review atau randomized control trial. Jadi silakan Anda mencari jenis-jenis penelitian yang lebih tinggi, lebih bagus ya seperti itu. Tapi tergantung dari konteksnya ya. Kemudian Anda menelaah secara kritis artikel sesuai dengan kualitas, kemudian instrumen critical appraisal, ya, kemudian bagaimana apa. Nah, ini sebenarnya S2 ya, tapi ini secara umum saja untuk S1 ini sebagai dasar Anda bisa untuk menjadi
keaslian penelitian pada skripsi juga bisa ya. Kemudian ada 3 esensial, yaitu apa hasilnya. Nah, kemudian apakah reliable dan valid. Kemudian apakah ini membuat saya membantu dalam untuk kebaikan pasien, gitu ya, seperti itu. Nah, jenis penelitiannya bagaimana? Apakah kuantitatif, kualitatif, preview, dan sebagainya. Kemudian pemetaan artikel, ya di sini ada DSVIA, ada bagaimana desainnya, populasi, sampel, besar sampel, sampling, variabel, instrumen, dan analisisnya seperti apa. Ini Anda seperti membuat keaslian penelitian untuk skripsi. Nah, itu kan juga DSVIA. Nah, kemudian dianalisis. Nah, dianalisis di sini Anda dipetakan, yaitu bagaimana hasil riset dan berikan rekomendasi. Kemudian sifat rekomendasi dapat menganjurkan atau tidak terkait dengan intervensi tersebut. Kemudian rekomendasi, apakah itu positif, kemudian apakah bisa dilaksanakan di tatanan klinik atau pelayanan kesehatan yang lain. Kemudian bisa diaudit ya, evaluasi dan audit terhadap hasil penerapan IPN. Nah, jangan sampai nanti ketika Anda lulus S1 kembali ke lapangan, Anda tidak tahu gitu ya. Oh, ini di lapangan ada permasalahan seperti ini. Nah, Anda mencarinya ngawur gitu ya, di googling biasa. Nah, padahal ada hasil-hasil penelitian yang bisa Anda pertanggungjawabkan untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Seperti itu. Nah, ini adalah manfaat dari evidence based practice in nursing, yaitu bisa meningkatkan atau bisa mengimprovisasi untuk outcome pasien atau hasil yang ingin dicapai pada pasien. Kemudian memaksimalkan sumber daya, meminimalkan waktu, kemudian juga cost atau biaya itu bisa lebih ditekan. Kemudian juga dengan adanya temuan baru, maka bisa juga untuk berkontribusi terhadap dunia keperawatan. Nah, itu adalah manfaat dari evidence-based nursing. Nah, ini contoh. Contoh adalah evidence-based nursing pada pasien dengan respiratori ya. Pemberian oksigen, misalkan bagaimana pasien dengan COPD, pemberian oksigennya itu seperti apa. Nah, berapa persen misalkan. Nah, Anda bisa mencari di situ jurnal-jurnal di situ. Kemudian ukuran kateter pada orang dengan smaller gauge kateter, yaitu untuk pada pasien-pasien yang meningkatkan kenyamanan. Bagaimana intravenous kateter ya, maksudnya ini intravenous kateter maksudnya ukuran kateter pada intravenous itu misalkan ukuran yang bisa ditoleransi pasien ketika pemasangan infus misalkan ya. Apakah semakin pada usia dewasa ya, dengan ukuran yang lebih besar atau ukuran yang lebih kecil, itu kira-kira tingkat nyerinya bagaimana. Nah, bisa ditelaah juga di situ menggunakan skala nyeri dan instrumen nyeri-nyeri yang lain ya. Kemudian kontrol infeksi. Nah, bagaimana orang dengan personal protektif atau perlindungan, pakaian perlindungan ya, dan juga hand washing terhadap kontrol infeksi atau pakaian khusus misalkan atau hand washing atau cuci tangan dengan kontrol infeksi. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Ini adalah contoh dari hasil penelitian ya yang sudah ada. Kemudian Anda bisa menelaah ya, nanti ada tugasnya. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini adalah contoh ya. Misalkan ini adalah efek pada kasus dengan diabetes mellitus ya, salah satu TM pada perkuliahan kita.
Effect family psychoeducation on caregiver support in the treatment of patient with type 2 diabetes mellitus. Ya. Jadi pada orang-orang dengan efek dari psikoedukasi pada keluarga gitu ya. Nah, untuk treatment pada pasien diabetes mellitus. Nah, bagaimana? Nanti Anda pikosnya bagaimana? Nah, ini nanti Anda tugasnya seperti itu ya. Anda masuk ke Scopus ya, ke masing-masing halaman itu ya. Salah satunya boleh Scopus, Cinal, Science Diary, dan sebagainya. Kemudian pikosnya apa atau pekotnya apa boleh silahkan. Anda modifikasi sendiri, Anda tertarik dengan apa. Yang penting adalah sesuai dengan konteks KKD ini. Jangan kasus yang lain, jangan Respiro ya. Jadi gunakan kasus-kasus yang ada di KKD. Kemudian Anda masukkan P-nya apa? Misalkan family caregiver, dialisis atau family caregiver, diabetes itu silakan Anda utak-utak sendiri ya di Scopus misalkan ya. Kemudian I-nya apa? Kemudian itu Anda klik muncul apa? Ambil salah satu yang full text. Itu Anda telaah. Nah, ini ada contoh ya. Ini adalah efek dari psikoedukasi pada keluarga ya untuk support caregiver pada pasien dengan diabetes mellitus. Nah, ini adalah dengan cara apa? Nah, di sini metodenya adalah dengan kuasi eksperimen. Ada pre-post control design. Ada 46 caregiver yaitu 46 perawat keluarga ya dan pasien. Nah, Anda silakan cross check sendiri. Nah, tugasnya Anda nanti ada mencari dengan pikotnya apa. Nah, kemudian Anda upload artikelnya, kemudian Anda telaah apakah bisa diterapkan di tatanan klinik Indonesia. Gitu ya, kelebihannya apa, kekurangannya. Baik, itu ya. Ini contoh. Silakan Anda kerjakan tugas yang sudah saya berikan, dikerjakan di link yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat. Harapannya Anda S1 paling tidak bisa menggunakan hasil penelitian yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan yang ada di lapangan yang Anda temui ketika bekerja nanti. Itu yang membedakan Anda seorang perawat, nurse, dan yang bukan nurse. Ya, harapannya seperti itu. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.